wake up. You've been far away dreaming now. Guess what we're gonna do? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Azura Mahilza Sembiring dari kelompok 6 Teologi Islam BKI 1 semester 2. Pengertian iman. Iman secara lughat atau secara bahasa berasal dari lafaz tahdid yang artinya percaya, baik percaya kepada yang benar atau kepada yang entah bahlil atau campuran keduanya. Sedangkan menurut syariah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Konsep iman adalah pokok yang mendasari keseluruhan pemikiran tentang keyakinan dan kepercayaan dalam hal-hal keagamaan. Pengertian ibadah. Kata ibadah dalam bahasa Arab menurut bentuk masdar dari kata-kata adud yang arti generiknya menunjuk pada pengertian patuh dan tunduk, menghambakan dan menghinakan diri. Ibadah itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar inilah tidak diharuskan kita baik oleh syariah maupun oleh akal beriman kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sendiri yang berhak menerimanya, lantaran Allah sendiri yang memberikan nikmat yang paling besar kepada kita, yaitu hidup, wujud, dan segala yang berhubungan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahyar Mauludin. Saya dari kelompok 6 Teologi Islam BKI 1 semester 2. Pengertian akhlak. Akhlak adalah perbuatan yang telah mendarah daging, dilakukan atas kemauan sendiri dengan tulus dan sebenarnya, bukan berpura-pura. Perbuatan yang telah menjadi kepribadiannya. Akhlak sebagai ilmu menentukan perbuatan baik atau buruk berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Hubungan iman dan ibadah. Hubungan iman dan ibadah adalah sejauh mana keimanan dapat mempengaruhi ibadah dan etika atau moral, dan sebaliknya. Keimanan atau akidah adalah fondasi dari semua ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seseorang yang telah beriman itu berakidah harus mengimplementasikan keimanannya dengan syariah, yaitu beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama manusia dan alam sekitar. Kualitas iman seseorang ditentukan oleh kualitas dan kuantitas ibadah orang tersebut. Semakin kuat iman seseorang, semakin kuat dan tinggi frekuensi ibadahnya. Demikian pula sebaliknya, apabila semakin baik dan sempurna ibadah yang dilakukan seseorang, maka semakin mantap keimanan di dalam dirinya. Pelaksanaan ibadah yang dilandasi iman yang kuat memberikan dampak yang positif terhadap sikap dan perilaku seseorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Rambe. Saya dari kelompok 6 Teologi Islam BKI 1 semester 2. Hubungan iman dengan akhlak. Keterkaitan iman dan akhlak dapat dilihat melalui beberapa analisis sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari objek bahasanya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, iman membahas masalah Tuhan, baik dari zat, sifat, dan perbuatannya. Kepercayaan yang mantap kepada Tuhan yang demikian itu akan menjadi landasan untuk mengarahkan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga perbuatan manusia menjadi ikhlas, dan keikhlasan ini merupakan salah satu akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, dilihat dari segi fungsinya. Iman menghendaki seseorang tidak hanya cukup dengan menghafal rukun iman dan dalil-dalilnya saja, tetapi yang terpenting adalah agar orang yang bertauhid itu meniru dan mencontoh terhadap subjek yang ada dalam rukun iman itu. Jika kita memiliki sifat-sifat mulia, maka sebaiknya manusia yang bertauhid meniru sifat-sifat Tuhan itu. Misalnya, meniru sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Selanjutnya, hubungan iman, ibadah, dan akhlak.
Iman, ibadah, dan akhlak juga memiliki hubungan kausalitas sebab akibat. Kualitas iman seseorang ditentukan oleh kualitas dan kuantitas ibadah orang tersebut. Makin tinggi kualitas ibadah seseorang, misalnya sholat makin khusyuk, mengurangi atau menghilangkan syirik kepada Allah, dan kuantitasnya, misalnya menambah sholat wajib, dengan sholat sunnah, banyak bersedekah, akan menambah dan mempertebal iman seseorang. Makin mengurangi dan mempertipis, bahkan dapat menghilangkan kualitas iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu mengandung dua hikmah, yaitu dapat menjadi penjaga diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maksudnya, dapat menjadi pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut, dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya. Sehingga seseorang akan tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah. Dengan demikianlah sangat erat hubungnya dan saling mempengaruhi antara iman dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempengaruhi akhlak seseorang. Hi, wake up. You've been far away dreaming now. Guess what we're gonna do? Hi, hear me. Come closer, I'll keep you warm like the sunshine of